Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, ada isu hangat nih guys. Jokowi dan Gibran gabung Partai Golkar via atau jalur ormas MKGR. Nah, begini tanggapan Ahok dan Bang Adi Prayitno. Tak berbahasa basi, mari kita simak videonya. Jokowi dan Gibran gabung Golkar. Jadi di Rakernas MKGR Golkar, Bapak besok. Bapak disediakan khusus tempat. Kursi khusus Pak Jokowi Nggak ada undangan ya semuanya. belum. Pak, Bapak ada info ini Pak, Bapak akan bergabung Golkar lewat MKGR gimana Pak? Senyum-senyum kayaknya betul. Ya, berarti kan besok nanti ya Pak. Berarti ada sinyal ini Pak mau gabung ke Golkar Pak. Ada sinyal gabung ke Golkar Pak. Yang pertama, Mas Wapres, Pak Wapres tidak hadir karena ada urusan lain KGR yang tidak bisa ditinggalkan, urusan negara. Karena itu saya diutus oleh Bapak Presiden untuk mewakili Bapak Wakil Presiden, untuk mewakili Bapak Wakil Presiden. Jadi nggak ada lain-lain. Lebih pertimbangan karena memang beliau Pak Wakil Presiden ada punya agenda lain yang kemudian kita saling bagi tugas. Yang kedua, Pak Wakil Presiden dan Pak Presiden itu mencintai semua organisasi yang punya kontribusi kepada bangsa dan negara, termasuk dalamnya adalah MKGR. Jadi MKGR mencintai Presiden, mencintai Wakil Presiden, begitupun sebaliknya. Presiden dan Wakil Presiden semakin cinta sama MKGR. Buktinya tadi kan ada video taping dari Pak Presiden dan Mas Wapres juga, saya pikir senafas dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dalam konteks memperkokoh kekompakan bangsa kita ya. Yang ketiga menyangkut dengan rapat saya tadi, nggak ada. Rapat saya tadi menyangkut dengan lifting minyak. Kami lagi betul-betul tidak mengenal hari libur. Bapak Presiden sendiri yang memimpin untuk bagaimana kita membuat langkah-langkah komprehensif terukur dalam rangka meningkatkan lifting minyak. Selain dari itu nggak ada, dan Bapak Presiden dan Pak Wapres mengapresiasi MKGR di bawah Ketua Umum Pak Adis Kadir. Itu sangat mengapresiasi, dan saya sebagai Ketua Umum Golkar juga mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada MKGR yang telah melakukan konsolidasi dan HUT ini secara baik. Saya pikir demikian ya. Apa? Counter kabar Mas Gibran bakal masuk Ahok nih, tanggapan Ahok nih. KGR hari ini. Bagus dong kalau gitu. Jadi jelas partainya. Saya Supaya kira lebih isu jelas terkait partainya. dengan Gibran yang Bang akan Adi bergabung Prayitno. dengan Golkar melalui sayap politiknya MKGR ini sebenarnya adalah isu lama yang sebenarnya menjadi penegas bahwa sebenarnya Gibran, Jokowi dan keluarga besarnya secara politik itu memiliki kedekatan di atas rata-rata. Bahkan kita tahu terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar itu juga dianggap tidak terlepas dari kontribusi yang kemudian saat itu dimiliki oleh Jokowi yang posisinya masih sebagai presiden. Bahkan juga publik melihat Ketua Umum Golkar saat ini, Bahlil Lahadalia, adalah sosok yang sering juga disebut sebagai Jokowisman. Jadi wajar kalau Jokowisman. kemudian di setiap event-event Golkar ataupun saya politik Golkar, di situ ketika ada Gibran yang diundang posisinya sebagai wakil presiden, selalu dikaitkan soal kemungkinannya akan bergabung dengan Golkar. Tapi satu hal sebenarnya, bahwa apapun partai yang ingin diikuti oleh Gibran, tapi memang penting bagi Gibran untuk memikirkan bagaimana langkah politiknya ke depan itu memang harus melalui partai politik. Dan Golkar Betul. adalah partai yang Harus paling dekat, partai yang selalu dikait-kaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Apa faedah politiknya bagi Gibran jika bergabung dengan Golkar? Satu, tentu Gibran itu butuh backup politik dari serangan-serangan yang saya kira seringkali muncul ke Gibran ya. Harus diakui proses Gibran maju sebagai wakil presiden sampai hari ini kan selalu memancing polemik ya, terutama terkait dengan putusan MK nomor 90 di mana usia Al-Harum calon presiden dan konstitusi. wakil presiden saat itu yang cukup polemik
yang dinilai memudahkan memang bagi Gibran untuk maju sebagai wakil presiden. Jadi praktis sejak saat itulah kemudian kritik kepada Gibran itu tanpa henti. Serangan-serangan sporadis, serangan-serangan agresif, serangan-serangan yang cukup ofensif kepada Golkar itu tanpa henti sampai hari ini. Jadi dalam konteks itulah sepertinya penting bagi Gibran, butuh partai, apalagi Golkar sebagai runner up di Pileg di 2024 menjadi instrumen yang kemudian akan pasang badan jika serangan-serangan itu terus berlanjut tanpa henti. Tapi yang kedua secara signifikan adalah tentu kalau Gibran ingin berpikir maju kembali di 2029 entah sebagai calon presiden atau sebagai calon presiden tentu membutuhkan partai politik. Nah, Golkar bagi saya adalah partai yang cocok apple to apple bagi Golkar, bagi Gibran maksud saya untuk menjadi bagian di dalamnya. Nah sekarang problemnya adalah apakah Golkar mau menerima Gibran sebagai kader mereka? Oh jelas mau lah. Gibran dianggap sebagai insentif dan menjadi figur kunci yang akan mereka harapkan, mereka perjuangkan untuk di 5 tahun yang akan datang. Mengingat kita tahu di Golkar itu begitu banyak kader-kader senior, kader-kader berpengalaman yang saya kira kontribusinya membangun Golkar juga cukup luar biasa. Jadi sekalipun misalnya Gibran bergabung dengan Golkar, belum tentu ada jaminan bahwa Golkar itu misalnya akan memberikan karpet kuning, memberikan dukungan politik dan akan mengusung Gibran untuk maju sebagai presiden ataupun calon wakil presiden di 5 tahun yang akan datang. Tapi yang jelas Gibran pastinya membutuhkan kendaraan politik ya. Baik jangka pendek sebagai backup politik ataupun jangka panjang sebagai kendaraan untuk memantapkan langkah politiknya ke jenjang-jenjang politik lanjutan. Saya kira di situ. Apalagi teman-teman timur. Ini bonus nih, bonus sebenarnya. Konstitusi kita itu dikhianati luar biasa loh di dalam undang-undang pemilu. Teman-teman yang non Pulau Jawa tidak akan pernah dan jangan pernah bermimpi menjadi calon presiden di Indonesia. Jadi presiden dilarang bermimpi, apalagi jangankan jadi presiden, jadi calon pun teman-teman di timur dilarang bermimpi dengan undang-undang pemilu ini. Padahal kata undang-undang dasar, setiap orang berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Makanya saya sering bercanda, kalau teman-teman jadi guru TK anak-anak Indonesia di wilayah timur, lalu tiba-tiba Anda bertanya di suatu pagi yang tidak terang benderang seperti ini, anak-anak kalau besar mau jadi apa? Kalau anak-anak timur itu berkata, jadi presiden Bu, jadi presiden Pak, segera hentikan. Nah, hentikan mimpimu. Mimpimu dilarang oleh orang-orang politik di Jakarta. Karena konstitusi mereka hianati. Karena mungkin dengan ambang batas yang ada di undang-undang pemilu, orang-orang yang jauh di pedalaman bisa bermimpi menjadi calon presiden. Kecuali jadi anak dari titik-titik. Undang-undang bisa kita ubah. Ya sangat keras juga sindiran dari Bang Amsari ya, Heri Amsari kalau tidak salah. Selain daripada orang Jawa, jangan pernah berharap jadi presiden. Tapi ada kan kemarin di luar Jawa tuh bisa jadi wakil presiden dan mencalonkan kalau tidak salah itu Pak Yusuf Kalla dari Sulawesi. Oke bosku, gimana nih tanggapan kalian terkait isu panas Pak Mulyono dan Gibran gabung Golkar? Tapi kayaknya lebih sering diceritakan ialah Gibran yang gabung Golkar. Ya supaya kedepannya mulus tuh rencananya tahun 2029. Ya kan sudah ayahnya sudah sibuk, Pak Mulyono sudah sibuk kampanye ke sana kemari. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.